Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Dalam kesempatan kali ini kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 pada materi coaching pada supervisi akademik. Saya akan memperkenalkan calon guru penggerak angkatan 5 yang berperan dalam demonstrasi ini. Kali ini yang berperan pertama yaitu Ibu Endang Suparmi SPD, dan yang kedua Ibu Eka Fitriana SPD, dan saya sendiri Teddy Alamsyah Anuri SPD MPD, dengan fasilitator Ibu Lili Handayani SPD MSI, dan pengajar praktik yang pertama Ibu Dona Yuliasari SPD MSI, dan juga Bapak Antrans Girindra Wardana ST. Bapak Ibu guru hebat, kegiatan coaching kali ini akan terbagi menjadi 3 bagian dengan 3 permasalahan yang berbeda-beda. Pada praktek coaching ini akan menerapkan kompetensi inti coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching. Baiklah, mari kita saksikan kegiatan coaching kali ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Eka, Pak Teddy? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik ya, Pak Teddy dan Bu Eka. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek coaching kita sesuai dengan alur Tirta. Adapun pada kesempatan kali ini yang berperan sebagai coach adalah Ibu Eka Fitriana, dan yang berperan sebagai coachee adalah Bapak Teddy Alamsyah Anuri, dan sebagai pengamat saya sendiri Ibu Endang Suparmi. Baiklah. Pada kesempatan kali ini kita akan segera untuk mempraktekkan coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Eka Fitriana dan Pak Teddy Alamsyah Anuri. Gimana nih Pak Teddy? Oke. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teddy, ada apa nih Pak kira-kira ya? Kayaknya ada hal yang penting. Begini Bu, saya minta tolong nih sama Ibu untuk diamati ketika nanti saya melakukan coaching bersama Bu Eka Fitriana. Rencananya kapan ya Bapak akan melakukan praktek coaching? Hari ini atau kapan Pak? Rencana hari ini Bu. Tadi saya sudah janjian dengan Bu Eka yang akan membantu saya menjadi coach dalam penyelesaian masalah saya. Berarti nanti Bu Eka Fitriana akan menjadi coach dan Pak Teddy-nya akan menjadi coach-nya. Apakah seperti itu Pak? Iya Bu. Bu Eka, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Perasaannya Senang gimana dan Bu sangat Eka? bahagia. Ya, alhamdulillah. Gimana perasaannya Bu Eka akan menjadi coach pada kesempatan kali ini? Senang dan sangat bahagia. Oke, alhamdulillah ya Bu Eka akan menjadi coach daripada Pak Teddy yang nanti akan kita mulai. Kira-kira nih Bu Eka, persiapan apa yang sudah Bu Eka lakukan? Ya, saya akan melakukan coaching terhadap Pak Teddy sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan beberapa pertanyaan berbobot juga sudah saya persiapkan. Baik, bagus sekali ya Bu Eka tentang persiapannya.
Saya ingatkan kembali, jangan lupa 3 kompetensi inti yang Bu Eka harus persiapkan. Yang pertama itu presense atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang harus ada nanti di dalam praktek coaching Bu Eka lakukan bersama dengan Pak Teddy. Ya, Bu Endang. Oke, kalau begitu selamat melakukan proses coaching. Pada kesempatan kali ini Pak Teddy memiliki masalah yang berhubungan dengan proses pembelajarannya itu nanti di semester depan agar lebih baik lagi. Nah, di sini Pak Teddy menggunakan model pembelajaran problem based learning yang diharapkan nanti berkaitan dengan siswa itu bernalar kritis, dan nantinya pembelajarannya itu lebih baik lagi yang akan dihubungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE yang sudah kita pelajari pada modul sebelumnya. Silakan. Assalamualaikum Pak Teddy. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu, walaupun masih ada kegalauan sih Bu. Baiklah, kita akan melakukan coaching seperti yang sudah kita sepakati tadi. Rencana Pak Teddy pertemuan coaching kali ini tujuannya apa ya Pak? Gini Bu, proses pembelajaran saya di semester ini saya merasa itu kurang baik. Jadi saya ingin semester depan pembelajaran saya itu menjadi lebih baik lagi Bu. Berarti untuk definisi tujuan akhir dalam proses coaching kali ini, Pak Teddy ingin pembelajaran Pak Teddy di semester akan datang menjadi lebih baik lagi. Iya, begitu Bu. Nah, keberhasilan coaching kali ini Pak Teddy tujuan akhirnya kira-kira yang diinginkan itu apa? Itu tadi Bu, saya ingin pembelajaran saya di semester depan akan menjadi lebih baik lagi, sehingga membuat murid saya menjadi aktif dalam belajar di kelas saya Bu. Oh, kira-kira kesempatan apa yang dimiliki Pak Teddy untuk melakukan kegiatan ke depan? Kesempatannya ya Bu ya, Iya. saya ingin menggunakan suatu model pembelajaran yang membuat semua murid saya itu aktif dalam belajar. Jadi tidak cenderung pasif atau banyak diam Bu dalam pembelajaran saya gitu. Oh, langkah ke depan seperti itu. Kalau posisi Pak Teddy sekarang ini, Pak Teddy menilai diri sendiri telah melakukan pembelajaran dengan baik. Itu dari skala 1 sampai 10, Pak Teddy pada skala angka berapa? Kalau saya nilai diri sendiri mungkin ada di angka 7 Bu. Berarti planning Pak Teddy ke depan yang pada angka 7 itu nantinya mau naik menjadi berapa? Ya kalau bisa jadi angka 9 atau sampai 10 lah Bu. Jadi baiklah, selanjutnya kekuatan Pak Teddy dalam mencapai tujuan itu apa? Kekuatan yang saya miliki ya Bu ya, saya merancang pembelajaran dengan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid saya. Tetapi tidak cenderung menerima apa yang disampaikan oleh guru saja, sehingga murid juga bisa menyampaikan pendapatnya sesuai dengan nalar yang dimilikinya. Jadi kemampuan murid saya dalam bernalar kritis itu menjadi lebih meningkat begitu Bu. Dalam melakukan kegiatan itu pastinya Pak Teddy akan banyak mengalami gangguan dan hambatan. Jadi apa hambatannya? Kalau hambatan mungkin ya murid saya
biasanya itu kurang fokus Bu dalam belajar, konsentrasi dalam belajarnya itu tidak tertuju kepada saya, kepada materi gitu Bu. Jadi solusi Pak Teddy dalam mengatasi gangguan dan hambatan itu apa ya Pak? Solusinya saya akan mengarahkan murid saya dalam belajar. Saya sebagai guru tidak harus memiliki murid yang harus begini, yang harus begitu. Itu tidak Bu. Tapi saya akan coba menuntun murid saya sesuai dengan kodratnya agar menjadi lebih baik lagi Bu. Nah, jadi rencana Pak Teddy dalam mencapai tujuan tadi apa? Itu Bu, yang tadi saya akan menerapkan pembelajaran problem based learning yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid, dan juga akan menerapkan model-model pembelajaran yang lain yang sesuai dengan kebutuhan murid saya. Jadi model pembelajaran ini akan saya kemas dalam pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional atau KSE juga Bu. Kira-kira bagaimana dengan jangka waktu dalam melaksanakan kegiatan ini? Kalau jangka waktunya kira-kira 1 bulan lah Bu, murid saya bisa menjadi lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Untuk komitmen Pak Teddy dalam melakukan kegiatan ini seperti apa? Dalam waktu 1 bulan ke depannya saya akan menerapkan model-model pembelajaran dikemas dalam pembelajaran berdiferensiasi dan juga yang terintegrasi KSE, sehingga murid saya menjadi lebih aktif dalam pembelajaran saya di kelas Bu. Ada tidak teman guru yang lain yang membantu rencana Pak Teddy? Ada Bu, saya akan meminta bantuan dari guru senior dan juga guru BK yang jelas untuk mengetahui informasi profil pelajar saya, profil murid saya, agar rencana kegiatan ini terlaksana dengan baik. Jadi untuk tindak lanjut dari proses coaching ini seperti apa ya Pak? Saya bisa melaksanakan rencana kegiatan saya sesuai dengan tujuannya. Semoga rencana kegiatan Pak Teddy bisa terwujud dengan baik ke depannya sesuai dengan tujuan, rencana, aksinya berhasil sehingga murid-murid Pak Teddy menjadi lebih aktif lagi dalam pembelajaran dan hasilnya bisa maksimal. Begitu ya Pak Teddy? Iya Bu, begitu harapannya. Saya kira cukup untuk sesi coaching kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan, dan semoga sesi coaching kali ini bisa membantu wawasan kita. Amin. Terima kasih Bu Eka. Ya, sama-sama Pak Teddy. Baik, terima kasih Bu Eka dan Pak Teddy yang sudah melaksanakan proses coaching pada kesempatan kali ini. Baik sekali Bu Eka, tadi proses coaching yang sudah saya lihat pada kali ini sudah berjalan sangat baik, sesuai dengan alur Tirta. Kemudian sampai dengan pada suatu titik di mana mencari sebuah solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh Pak Teddy. Secara keseluruhan itu sudah sesuai dengan kompetensi
yaitu pada kompetensi inti presense yang pertama kehadiran penuh atau presense, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu sudah menggunakan rasa dan empati yang saya lihat sehingga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi sudah luar biasa sekali yang Bu Eka lakukan sebagai coach untuk mengatasi, mencari sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Teddy. Sambil kita evaluasi, mungkin di sini ya Bu Eka, alur tirtanya yang Bu Eka sudah lakukan terhadap Pak Teddy itu secara garis besarnya seperti apa Bu Eka? Mungkin bisa Bu Eka ceritakan begitu. Jadi gini Bu Endang, jadi alur tirta ketika saya melakukan coaching terhadap Pak Teddy itu sudah mengikuti alurnya Bu. Nilai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, dengan tidak mengesampingkan kompetensi inti tadi. Seperti itu Bu Endang. Bagus sekali Bu Eka, sukses sekali untuk Bu Eka dan Pak Teddy, sangat luar biasa. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Semoga nanti ke depannya Bu Eka dan Pak Teddy itu bisa mempraktekkan, begitu juga dengan saya pada proses coaching kepada rekan-rekan sejawat kita di sekolah. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Endang. Sama-sama Bu Eka, Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk sesi pertama kita akan mengadakan coaching. Yang menjadi coach adalah Bapak Teddy Alamsyah Anuri SPD, yang menjadi coach Ibu Endang SPD, yang menjadi pengamat saya sendiri Ibu Eka Fitriana SPD. Nah, di sini ada yang ingin saya tanyakan kepada coach. Kira-kira target apa yang ingin Pak Teddy capai di sini? Oke, terima kasih Bu. Jadi target yang mau dicapai hari ini adalah penyelesaian masalah dari koci, yaitu Bu Endang, dalam hal mendapatkan teguran pasca observasi kemarin oleh kepala sekolah. Jadi Bu Endang ini pada saat pembelajaran mendapatkan teguran dari kepala sekolah karena menggunakan media pembelajaran yang kurang interaktif. Padahal saat itu Bu Endang sudah menggunakan media pembelajaran berupa gambar dan catatan. Itu Bu. Ya, baiklah. Untuk selanjutnya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Teddy kembangkan dari sebagai coach? Ya, kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang jelas kompetensi dalam bidang coaching untuk dalam penyelesaian masalah lebih terampil lagi gitu. Ya, baiklah. Selanjutnya kita lanjutkan dengan coachingnya. Pak Teddy sebagai coach, Bu Endang sebagai coachingnya, dan saya sebagai pengamatnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Terima Pak. kasih. Terima kasih hari ini sudah meluangkan waktu di siang hari ini. Kita akan berdiskusi dan sebentar nih, Bu Endang, kita akan ngomongin apa nih diskusi kita hari ini?
Iya nih Pak Teddy. Sebenarnya sih dari kemarin ya Pak Teddy, saya ingin berdiskusi dengan Bapak, tapi baru hari ini kita ada Bapak bisa meluangkan waktu begitu ya. Saya tuh ingin berdiskusi dengan Bapak kepengen ngomongin tentang supervisi kemarin yang sudah saya lakukan bersama dengan kepala sekolah nih. Tapi oleh kepala sekolah saya itu saya mendapatkan teguran karena proses pembelajaran di kelas yang kurang menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Padahal saat itu saya sudah menggunakan media pembelajaran berupa gambar dan carta yang sudah ada di lab begitu. Oke, jadi sekarang Ibu mempunyai masalah terkait proses pembelajaran di dalam kelas. Yang menurut kepala sekolah Ibu pada saat supervisi kemarin, media pembelajaran yang Ibu gunakan kurang interaktif. Apakah betul seperti itu, Bu? Iya, benar sekali Pak. Jadi sekarang kita sudah melakukan diskusi. Apa yang ingin Ibu Endang dapatkan di akhir diskusi kita pada hari ini? Saya sih kepengennya saat mengajar yang seperti disarankan oleh kepala sekolah tadi untuk menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar yang saya lakukan itu agar menjadi lebih interaktif sehingga kesalahan saya itu pada saat supervisi tidak terulang kembali. Begitu sih Pak. Oke, berarti bagaimana Ibu bisa menggunakan media pembelajaran yang interaktif dalam proses pembelajaran sehingga kesalahan pada saat supervisi tidak terulang kembali. Menurut Ibu nih, media pembelajaran yang interaktif itu yang seperti apa? Kalau menurut saya media pembelajaran yang interaktif itu seperti misalnya video pembelajaran, karena di situ di video pembelajaran itu dapat membuat murid lebih tertarik, kemudian senang karena menampilkan gambar-gambar, kemudian lebih realistis dan dapat diulang ataupun dihentikan sesuai kebutuhan. Kalau menurut Bu Endang nih, sebetulnya kenapa Ibu tidak menggunakan media yang lain untuk mengajar seperti yang sudah Ibu katakan tadi? Kalau menurut saya, media belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan murid dan sepertinya murid juga sudah termotivasi, Pak. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan media mengajar tersebut? Seperti apa yang kita ketahui bahwa gaya belajar murid di dalam kelas itu berbeda-beda. Seperti yang kita ketahui juga, gaya belajar murid itu ada yang kinestetik, ada yang secara audio, ada yang secara yang gabungan kinestetik audio. Nah, jadi bagaimana Ibu? Bener juga sih Pak. Kenapa saya tidak kepikiran sampai ke sana ya? Selama ini memang ada sih beberapa murid itu yang belajarnya masih kurang maksimal kalau saya perhatikan. Itulah Bu, pentingnya berbagai media pembelajaran seperti video pembelajaran sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin seperti supaya Ibu bisa menggunakan sumber belajar dengan media yang lebih interaktif agar siswa semakin termotivasi. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Nah, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus sih dengan masalah ini. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya tidak nyaman itu karena teguran dari kepala sekolah saat melakukan supervisi kemarin. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu
karena Ibu tidak menggunakan media mengajar yang interaktif sebagai sumber belajar. Kalau menurut saya, untuk masalah Ibu ini, Ibu bisa merefleksikan diri dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Apa rencana Ibu ke depannya? Saya sih rencananya berniat untuk menemui beliau, membicarakan hal ini. Mungkin beliau itu bisa memberikan solusi terbaik lah terkait proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Nah, itu bagus. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya akan menemui kepala sekolah yang seperti di awal tadi sudah saya rencanakan, dan akan menyampaikan kepada beliau terkait proses pembelajaran ke depannya. Saya juga akan menggunakan video pembelajaran agar proses pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih menarik dan interaktif sehingga murid lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya, Pak. Saya setuju itu, Bu. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini, saya akan memakai media pembelajaran video. Walaupun nanti media pembelajaran yang kemarin tetap akan saya gunakan, karena saya merasa murid saya itu sudah merasa nyaman dengan media tersebut. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat. Saya setuju dengan ide Ibu tersebut. Syukurlah, Pak. Sekarang saya merasa agak lega sih, Pak. Syukurlah, Bu. Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan menerapkan saran dari kepala sekolah untuk menggunakan media yang lebih interaktif di setiap proses pembelajaran. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga sih, Pak, masih dalam pemikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di sekolah, terutama yang satu mata pelajaran dengan saya. Jadi kami itu bisa saling mengingatkan begitu, dan berkolaborasi terkait media pembelajaran yang interaktif. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Lalu kapan nih Ibu akan melakukannya? Mulai besok deh, Pak, kayaknya. Baiklah, Bu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan minggu depan saat kita ketemu lagi bisa Ibu menerapkan proses pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran sehingga siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan. Terima kasih ya, Pak, karena Bapak bisa meluangkan waktu dan juga sudah mendengarkan keluh kesah saya, sehingga saya merasa sedikit lega karena sudah bisa menemukan solusi terbaik. Nah, di sini dari pengamatan saya, tujuan dari permasalahan ini di sini sudah sangat jelas, pemaparannya pun sudah bagus, supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah terkait proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Endang di dalam kelas. Nah, untuk identifikasi di sini pertanyaan dan umpan balik mengenai media pembelajaran yang digunakan kurang interaktif, sehingga saat supervisi ditegur oleh kepala sekolah untuk menambahkan media pembelajaran lainnya agar lebih interaktif. Untuk rencana aksinya di sini, rencana aksi dan umpan balik Koci akan menemui kepala sekolah untuk berdiskusi, mencari solusi agar setiap proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Nah, untuk tanggung jawabnya di sini komitmen terhadap masalah dengan menerapkan
saran dari kepala sekolah agar setiap proses pembelajaran menggunakan media yang interaktif. Jadi itu aja yang setelah itu yang saya amati setelah terjadinya coaching antara coach dan coachee. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Eka sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya sebagai pengamat akan memperkenalkan coaching hari ini untuk sesi kedua. Untuk coaching hari ini yang sebagai coach yaitu Ibu Endang Suparmi SPD dan sebagai coachee Ibu Eka Fidrana SPD. Adapun permasalahan dari coaching hari ini yaitu Bunda Eka sering berangkat terlambat ke sekolah karena harus mengurus anaknya yang masih sekolah TK. Dan setiap kali terlambat, Bunda Eka selalu mengirimkan pesan dan minta izin kepada kepala sekolah. Namun karena keseringan, kepala sekolah menegur Bunda Eka terkait pelanggaran disiplin kinerja. Bunda Eka merasa sedih karena teguran tersebut dan kemudian meminta saya untuk membantu mencari solusinya. Untuk coach nih, kira-kira target apa yang mau dicapai dalam sesi coaching hari ini? Baik, terima kasih sekali Pak Teddy. Jadi di sini saya berperan sebagai coach. Nantinya saya yang pertama itu akan menggali informasi atau tujuan utama apa yang ingin dicapai daripada Bunda Eka sebagai coachee. Kemudian yang kedua, masalah apa yang dihadapi oleh Bunda Eka, dan yang ketiga itu tentang prioritas apa yang akan dilakukan. Kemudian yang keempat, saya juga akan sama-sama nanti membuat rencana aksi bersama Bunda Eka. Yang kelima, komitmen setelah dapat menyelesaikan masalah. Dan yang keenam itu tanggung jawab kepada siapa Bunda Eka nanti. Seperti itu, Pak. Lanjut, kompetensi apa yang mau dikembangkan dalam sesi ini, Bu? Baik, di sini saya akan berusaha untuk menggali kompetensi, yaitu tentang pertanyaan yang berbobot, kemudian mengajak Bunda Eka untuk menggali permasalahannya agar nantinya bisa menemukan sebuah solusi. Oke, lanjut dengan indikator yang dicapainya. Saya akan berusaha untuk menimbulkan semangat kembali Bunda Eka dan memotivasi Bunda Eka agar bisa menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Oke, baiklah, untuk sesi coaching yang kedua ini dipersilakan. Selamat pagi Bu Endang. Selamat pagi Bunda. Endang, kalau saya mengganggu waktu Ibu sebentar boleh? Silakan Ibu, tidak apa-apa, dengan senang hati kita bisa ngobrol seperti ini loh Bu. Oh iya, terima kasih Bu Endang. Iya Ibu, silakan. Ada yang bisa dibantu? Ya, terima kasih dan maaf mengganggu waktunya Bu Endang. Iya, tidak apa-apa Bunda, silakan kita duduk di sini, kita ngobrol santai aja sih. Apa Bunda? Ngomong nih, apa yang mau dibicarakan Bunda Eka? Kayaknya kelihatannya sih serius sekali. Akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan dan masalah yang sedang saya alami saat ini.
Oh, begitu ya Bunda Eka. Baiklah. Semoga dengan pertemuan kita nih kali ini Bunda bisa mendapatkan solusi atas keresahan Bunda dan semoga saya bisa membantunya. Nah, Bunda Eka, coba ceritakan masalah apa sih yang membuat Bunda Eka itu resah saat ini? Begini Bu Endang, kemarin saya ditegur kepala sekolah terkait kinerja saya selama ini. Maksudnya seperti apa ya Bu, ketidakdisiplinan yang bagaimana Bunda Eka hingga Bunda Eka bisa mendapat teguran? Coba Bunda Eka jelaskan lebih detail lagi peristiwanya itu seperti apa? Ketidakdisiplinan yang kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat, saya selalu minta izin lewat WhatsApp. Lalu menurut Bunda Eka, alasan apa yang membuat Bunda Eka datang terlambat? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan, Bu Endang. Saya harus menyiapkan keperluan anak saya untuk mengantarkan ke sekolah terlebih dahulu. Oh, begitu masalahnya. Menurut saya, Bunda Eka, apakah melanggar kedisiplinan yang seperti yang kepala sekolahkan keluhkan atau tidak? Saya menyadari bahwa saya memang melanggar kedisiplinan karena setiap hari saya datang terlambat, meski saya udah izin. Nah, betul sekali Bunda Eka. Kalau datang terlambat sekali, 2 kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau tiap hari pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru harus menjadi teladan atau contoh yang baik untuk murid-murid. Lalu apa yang menjadi keresahan Bunda Eka? Bu Endang, betul. Saya memang merasa kurang disiplin, Bu. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ditegur dan saya kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya terlambat. Begitu ya. Berarti karena Bunda kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Bunda Eka ditegur oleh kepala sekolah. Dan Bunda Eka merasa resah ditegur kepala sekolah, kurang terima sebab alasan dibalik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Bunda Eka, bagaimana dengan sikap Bunda Eka? Seharusnya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa selanjutnya yang akan saya lakukan. Apa yang akan Bunda Eka lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bunda Eka? Rencana saya ingin menemui kepala sekolah, Bu, untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dan kepala sekolah. Lalu bagaimana Bunda memperbaiki masalah kedisiplinan Bunda Eka yang sudah Bunda ceritakan tadi? Nah, itu Bu yang saya bingung. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin, tapi kan juga anak saya tidak terabaikan. Menurut Bunda Eka nih, apa kekuatan yang Bunda Eka miliki untuk mengatasi keduanya? Saya terbiasa bangun pagi, Bu, dan sebenarnya saya juga punya adik yang anaknya masuk TK juga, yang sama satu sekolah sama anak saya.
Sangat bagus sekali tuh Bunda Eka. Solusi yang akan dilakukan Bunda Eka untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Namun, saran saya Bunda Eka juga jangan lupa memberikan apresiasi untuk adik, entah itu berupa barang ataupun materi, semampunya Bunda Eka. Yang penting dari hati dan tidak menyinggung adik Bunda Eka. Oh iya Bu Endang, betul apa yang Bu Endang katakan. Saya juga memikirkan tentang hal itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega. Syukurlah Bunda Eka sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bunda Eka rencanakan nih yang tadi, komitmen apa yang akan Bunda Eka lakukan untuk menjalankan rencana ini? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf. Saya besok dan masalah kedisiplinan ke depannya, saya akan lebih awal lagi berangkat atau datang ke sekolah. Itu ide yang sangat bagus sekali nih Bunda Eka. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bunda Eka juga dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa bersalah dan rasa resah. Amin. Terima kasih Bu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Nah, sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita bisa menjadi guru yang baik dan bisa menjadi teladan atau menjadi contoh untuk siswa kita. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama Bunda Eka. Baiklah Bu, saya permisi. Iya Bunda Eka, silahkan. Ya, salam sehat bahagia selalu ya Bu Endang. Oke, proses coaching sudah berlangsung dengan baik. Proses coaching berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur tirta. Adapun tujuan dari proses coaching ini sudah terlihat bahwa dalam tujuan tersebut menanyakan permasalahan yang dialami oleh coaching. Permasalahan coaching mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Yang selanjutnya identifikasi juga sudah terlihat kepala sekolah menegur atas keterlambatan dari Ibu Eka Fitriana, dan juga pada rencana aksi bisa membuat Koci mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lanjut dengan untuk tanggung jawab juga sudah tampak, di mana Koci akan mengutarakan permohonan maafnya dan akan memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan selama ini. Mungkin cukup itu untuk sesi kedua. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.